Sudah yang kasih dalam Tuhan, semua serangan ilmu hitam, semua hubungan dengan kuasa gelap, itu selalu berhubungan dengan mimpi. Kenapa berhubungan dengan mimpi? Sekarang akan saya jelaskan. Alam sadar manusia itu 20%. Berapa saudara? Alam sadar manusia itu 20%. Dan alam bawah sadar itu 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu bisa teringat kembali dan terngiang. Karena alam bawah sadar manusia itu 80%. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan roh yang berhubungan dengan setan, dengan kuasa gelap, itu selalu berhubungan dengan alam bawah sadar. Kontak roh, kontak dunia lain pasti dengan alam bawah sadar. Nah, bagaimana kita mengenalin serangan kuasa gelap untuk mengantisipasi kalau ada serangan kuasa gelap yang masuk melalui alam bawah sadar? Semua kekuatan roh itu pasti masuk melalui satu pintu, yaitu sugesti. Bagaimana cara menangkal ilmu hitam dan kekuatan roh yang berhubungan dengan kuasa gelap? Semua serangan kuasa gelap itu pasti ada tanda bunyi. Untuk mengenali dulu. Itu jenis ilmu hitam untuk membunuh, atau kekuatan roh untuk membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Dan setelah itu pasti akan ada mimpi, yaitu mimpi orang yang terdekat yang sudah mati. Contohnya jadi ayahnya. Daripada kamu susah di sini, ikut saya, lebih bahagia. Dia bangun, yakin itu arwah ayahnya. Tidak lama tuh, 40 hari pasti mati. Tapi kalau dia tidak percaya itu arwah ayahnya, lolos. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi mimpi yang berhubungan kuasa gelap? Pertama, semua mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati jangan dipercayai. Atau mimpi gigi tanggal 1. Wah, mati. Sekalipun gigimu rontok habis semua, jangan sedih, hanya mimpi. Atau mimpi rambut rontok mandi telanjang. Nah, itu selalu disertai dengan tanda kalau itu kiriman kuasa gelap. Nah, kalau mimpi yang dari setan itu terngiang terus karena ditanam di roh untuk menunggu namanya sugesti. Begitu sugesti baru masuk kuasa gelap itu. Nah, kalau bunyinya itu sekitar pintu depan atau jendela, itu jenis untuk bikin bangkrut, atau menceraikan rumah tangga, atau bikin orang jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluarso. Nah, setelah itu akan ada mimpi. Setelah ada kiriman kuasa gelap itu baru ada mimpi. Nah, mimpi itu untuk apa? Untuk roh ini bisa masuk. Karena roh ini bisa masuk harus ada sugesti. Tanpa sugesti tidak bisa. Jelas? Jelas? Nah, maka mimpi rambut rontok, mandi telanjang, buang air besar banyak. Itu jenis mistik penutup rezeki, penutup masa depan. Dan pada waktu mimpi mandi telanjang atau rambut rontok, di situ di sampingnya ada arwah orang mati. Nah, kalau itu diyakini tanda nasibnya dia, baru kuasa gelap itu bekerja. Bangkrut, jadi perawan tua, jadi perjaka tua, atau cerai rumah tangga. Tapi kalau dia tidak percaya mimpi itu, lolos. Jadi kalau untuk aman dari serangan kuasa gelap, kunci hanya satu.
Jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan semua arwah orang mati. Lolos sudah. Nah, mimpi yang berhubungan dengan kuasa setan, kuasa gelap, ini kira-kira jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dan mimpinya itu tidak bisa lupa. Begitu kita bangun, terngiang terus, tidak bisa lupa. Karena mimpinya itu ditanam dalam roh untuk menunggu apa? Baru masuk. Nah, mimpi ini selalu jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dan ciri mimpi ini kalau berhubungan dengan kuasa gelap, itu hati kita tidak ada damai. Dan terngiang-ngiang terus. Karena apa? Karena menunggu pintu itu dibuka. Begitu terbuka sugestinya, baru bekerja. Nah, kalau mimpi rambut rontok, mandi telanjang, san buang air besar banyak. Dan setiap malam Jumat ada bau busuk. Beng, lewat aja. Berarti itu jenis tanah kuburan. Atau bikin bangkrut orang, namanya itu tutup bumi Sapitu. Itu ilmu untuk menutup masa depan. Nah, waktu mimpi itu kuncinya satu, jangan dipercayai dulu. Jadi kalau mimpi yang berhubungan dengan kuasa gelap, habis mimpi pasti ada tanda alam. Itu pasti. Kenapa tanda alam itu ada? Kan gitu. Supaya yang bersangkutan ada sugesti. Begitu sugesti baru masuk. Makanya setan bikin suatu kayak tanda alam. Pokoknya begitu ada tanda alam itu jangan diyakini itu aja. Jadi gini, kalau itu berhubungan dengan tanah kuburan, mistik, berarti menutup masa depan. Apa saudara? Menutup masa depan atau menutup jalan rezeki atau berkat. Nah, semua jalan tempat itu pasti ada harapan. Contohnya, orang beli tanah di pinggir jalan, harapannya apa? Supaya bikin toko atau ruko laku, betul? Ada Nggak mungkin kan orang itu mau bikin toko di puncak gunung renek jalan, betul nggak? Yang beli siapa, betul? Nah, kuasa mistik ilmu gaib itu menutup harapan namanya, menutup masa depan. Nah, kalau sudah menghadapi jenis ini, tiba-tiba ada tanda-tanda seperti itu, doanya seperti ini. Ini saya semua, darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Dalam nama Yesus, segala roh jahat, roh setan, roh gelap, keluar dalam nama Yesus. Ingat, supaya tidak tertutup jalan itu. Jadi kalau saudara punya toko atau pabrik, lebih baik doanya seperti itu. Supaya tidak bisa dikerjain. Nah, kalau seseorang itu bermimpi yang hubungan dengan kematian atau mayat hidup, mimpinya itu terus. Berarti dalam dirinya ada ikatan kutuk alam kubur yang belum diputuskan. Nah, itu kalau orang sering mimpi ketemu orang mati terus, itu harus dipatahkan, diputuskan kutuk alam kuburnya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, cara mematahkan, memutuskan kutuk alam kubur ini, doanya seperti ini. Saya semua, dalam nama Yesus, ikatan kutuk alam kubur, ikatan roh jahat, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Berarti orang tuanya ada terlibat penyembahan ke arwah orang mati.